Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube semuanya? Kembali lagi bertemu dengan saya Taufik Ramadan, si tukang air Medan. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian dalam rangka membahas ilmu pengetahuan dan saling share berbagi informasi mengenai penyaringan air bersih dan penyaringan air minum. Oke, kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara memasang instalasi pemipaan untuk tabung FRP tipe 2162 atau 2172 atau tipe sejenis seperti 1672, habis itu 1872 atau 2472 ya, 4872 sebetulnya hampir sama. Hanya saja mungkin perbedaannya adalah instalasi pemipaannya disesuaikan dengan kondisi dari tabung FRP. Oke, kali ini kita hanya membahas bagaimana sih cara memasang instalasi pemipaannya dari tabung FRP, atau bagi kalian yang mungkin masih awam tentang water treatment atau baru mengenal, mungkin kalian bingung macam mana ya aku dapat project masang tabung FRP yang 2172 itu ada kepalanya terpisah, nggak bisa dipasang di tabungnya karena memang kepalanya didesain dipasang di luar karena tabungnya terlalu tinggi. Bagaimana ya cara menginstalasi pemipaannya? Nah, mungkin kalian searching cari di internet, cari di Google, yang ada hanyalah cuman foto-foto saja yang mungkin kalian bingung melihat dari satu sisi saja. Nah, saya coba membantu mencari jalan keluar bagi kalian yang memang ingin sekali mengetahui bagaimana cara memasang instalasi pemipaannya. Jadi yang saya bahas hanyalah instalasi pemipaannya. Mungkin kalian bisa searching dari beberapa channel YouTube video-video yang membahas bagaimana cara memasang FRP-nya, mulai dari memasang strainer atas, memasang strainer bawah. Nah, kali ini saya cuman hanya bisa membantu memasangkan memberikan ilustrasi pemasangan pemipaannya mulai dari input, output, dan merangkai secara seri. Oke. Nah, di sini adalah pemasangan instalasi pemipaan yang sudah standar berdasarkan kebutuhan yang sesuai dengan yang diinginkan dari SOP-nya dari pemasangan tabung FRP ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 tabung FRP. Ini susunannya adalah seri ya. Jadi air masuk ke tabung pertama, lalu disaring ke bersih, dimasukkan lagi ke tabung kedua, kemudian disaring terus bersih, dimasukkan lagi tabung ketiga hingga akhirnya ke distribusi, jalur distribusi. Nah, untuk kepala multiport dari tabung FRP ini, kalau kalian lihat, ini mungkin sedikit unik dan aneh daripada biasanya tabung FRP seperti yang kalian lihat tipe yang menempel di FRP ya, di mulut FRP atas. Kalau ini modelnya terpisah, yang dia diinstalasikan dengan instalasi pemipaan. Nah, kalau kalian perhatikan, kalian cukup memahami saja mana input air masuk, mana output air bersih keluar, mana output limbah, mana yang mau menuju tangki FRP, mana kalian harus tentukan mana yang mau ke pemipaan mulut atas, mana yang mau ke pemipaan mulut bawah. Nah, itu biasanya ada tandanya ya. Nah, itu kepalanya juga terpisah, bisa digeser-geser sesuai keinginan dari instalasi kalian. Misalnya seperti untuk jalur limbah ya, itu kalian bisa putar ke kiri, ke kanan. Nah, kalau misalnya kalian putar ke kiri, berarti input masuknya di atas, outputnya ke bawah gitu. Nah, kalian carilah posisi yang tepat dan mudah dan nyaman dalam pengoperasian maintenance dari FRP ini. Nah, ini adalah posisi ternyaman dari pemasangan kepala-kepala multiport yang diinstalasikan dengan instalasi pemipaan. Nah, ini yang ternyaman menurut versi saya. Ada juga beberapa teman-teman yang untuk jalur limbahnya mereka letakkan di sisi kiri atau kanan. Tapi kalau saya untuk jalur pemipaan limbah kita letakkan ke arah bawah. Jadi mungkin kalian bisa
mengikuti atau memahami sesuai dengan kondisi di lapangan kelak. Oke, kita akan coba bahas jalur pemipaan dari awal air masuk sampai ke akhir setelah dari 3 tabung FRP. Oke, kita akan coba bahas air pertama. Jalur pemipaan itu air dari tangki baku, baik itu dari tangki reaktor ataupun tangki oksidasi atau tangki penampungan pertama. Itu air diarahkan ke pompa penghisap air atau pompa distribusi dari tangki baku menuju tabung FRP. Nah, untuk kalian lihat ini ada air panah ya, ini air masuk dari tangki lalu diarahkan ke pompa distribusi untuk ke 3 tabung FRP. Untuk pompa ini kalian juga harus memilih kategori pompa atau tipe pompa atau model pompa yang sesuai dengan keperluan dari 3 tabung FRP ini. Jadi untuk mendorong 3 tabung FRP ini itu membutuhkan pompa dengan kecepatan minimal itu 80 liter per menit. Nah, biasanya kita pilih pompa di atas 100 liter per menit karena dalam tabung FRP ini mengalir air sekitar 300 liter. 300 liter itu berarti 3 buah ada 900 liter. Nah, pompa yang bisa mendekati untuk kapasitas dorong sekitar 900 liter ini maka adalah pompa bertipe kapasitas dorongnya itu 100 liter per menit. Jadi itu bisa pompa jenis jenis jet pump atau pompa sentrifugal yang dengan impeller multistage ya. Nah, di sini sebagai rekomendasi saya pakai Bosco MT45. Maaf kalau gambarnya tidak begitu mirip ya, karena ini saya desain sendiri, jadi gambarnya mungkin tidak begitu mirip, saya minta maaf. Kemudian ketika kita keluar dari pompa itu pemipaannya kita bagi 2 ya. Satu ini adalah jalur distribusi. Insya Allah maaf ya, ini terlalu kencang kita mouse-nya. Kita akan coba rubah dulu sebentar ya pengaturan mouse-nya. Ini nih ya, input lebih mouse speed, mouse smooth, open smoothing. Oke, coba kita kita kecilkan sensitivitas mouse-nya. Oke, nah, coba. Nah, dari output pompa itu kita bagi 2. Satu adalah jalur distribusi untuk keperluan membackwash tabung atau mencuci atau membilas tabung FRP. Nah, ini adalah jalur bypass juga sekaligus sebagai jalur untuk pencucian 3 tabung FRP secara terpisah ya. Jadi pencucian 3 tabung FRP secara terpisah. Oke. Ini dia. Jadi setiap dari tabung pemipaan itu yang jalur bypass ini masing-masing dikasih stop run dan dia terkoneksi dengan input kepala multiport dari tabung FRP ya. Nah, dia terkoneksi, tapi dibatasi dengan stop run ya. Dibatasi dengan stop run. Stop run ini akan kita kunci dan wajib kita kunci ketika dalam proses penyaringan. Dan ketika kita hendak membackwash, maka kita buka jalur mana yang mau kita backwash. Andainya tabung pertama ya kita nggak perlu buka stop run ini kita kunci. Nah, karena kan jalur pertama tabung FRP itu sudah melalui tangki dan melalui pompa ya, pompa distribusi, jadi langsung aja. Nah, ketika mencuci tabung kedua, maka pemipaan untuk tabung pertama ini stop run ini kita kunci. Stop run yang masuk ke input multiport dari FRP pertama atau tabung pertama kita kunci, lalu kita buka stop run untuk tabung kedua. Nah, nanti kita bersihkan tabung kedua itu sampai bersih. Nah, ketika sudah bersih, backwash pasrin setelah bersih, maka kita kunci lagi, baru kita arahkan lagi dia ke tabung
ketiga. Kita buka lagi stop keran pengaturan menuju input tabung ketiga agar air langsung masuk ke tabung ketiga, air dari pompa. Kemudian kita backwash pasrin. Nah kita sudah bersih baru kita arahkan. Nah ini stop keran yang terakhir yang di jalur bypass ini juga sebagai apa nih? Ini adalah sebagai jalur bypass ya, atau bypass direction valve. Artinya dibuka ketika memang kita ada bermasalah dari tabung media ini. Misalnya tabung media pecah atau tabung media ada mengalami kebocoran, sementara air harus terus dialirkan untuk distribusi. Mau nggak mau kita harus buat bypass. Nah sekarang sudah kita buatkan jalur bypassnya. Nah jalur bypassnya sudah kita buatkan. Jadi air yang masih bermasalah kotor ini terpaksa kita alirkan karena beberapa faktor yang dibutuhkan. Misalnya air itu wajib harus dialirkan kotor ataupun bersih, maka jalur bypass ini kita buat sebagai alternatif untuk permasalahan itu. Nah kenapa sih dibuat jalur sendiri-sendiri seperti ini? Kenapa enggak mesti menunggu dari tabung pertama aja? Oke, ini ingat ya, ini tabung medianya ini besar ya. Jadi apabila kita mencucinya, membekos atau memfasrin tabung media yang udah kapasitas besar seperti ini, itu dorongan pompa yang diserikan itu biasanya tenaganya makin berkurang. Apalagi jika di tabung pertama ini kondisinya juga udah padat ya. Misalnya media saringnya sudah kotor sekali, banyak dedak atau banyak endapan-endapan yang udah seperti lumpur yang akan sulit diterobos oleh air. Maka satu-satunya cara agar pembersihan dari isi media saring di dalam tabung FRP ini ya kita buatkan jalur tersendiri. Jadi pompa itu melewati, mengabaikan tabung pertama untuk mencuci tabung kedua. Kemudian juga seperti itu, pompa mengabaikan tabung kedua untuk mencuci tabung ketiga. Jadi dari pompa langsung tabung 3, dari pompa langsung ke tabung 2 begitu. Nah jadi agar pencuciannya lebih maksimal. Nah kalau untuk tabung pertama ya kita sudah jelas pasti ya, tabung pertama ini langsung mendapatkan tenaga dari pompa langsung. Jadi dekat jaraknya ya dia pasti airnya pasti kencang. Tabung pertama ini pasti dalam pembekwosan atau pempasrinan isi media saringnya itu pasti sempurna, kotorannya pasti keluar kencang. Tapi kalau sudah tabung kedua pasti berkurang tenaganya. Begitu juga tabung ketiga. Makanya sering terjadi di tabung kedua dan ketiga kotorannya malah lebih banyak karena dorongan air dari pompa distribusi terhalang oleh resistansi yang ada dari media saring di tabung sebelumnya begitu. Makanya saya buat alternatif jalur bypass seperti ini untuk pencucian tabung media. Itu adalah untuk memudahkan dalam proses pencucian isi media saring. Oke, untuk di sini mungkin ada yang sudah paham ya. Kalau mungkin belum paham mungkin bisa mengulang-ulang atau memahami dari jalur instalasinya. Oke. Nah, kemudian apa sih yang beda lagi dari instalasi pemipaan dari 3 tabung FRP ini? Perbedaannya lagi kita sediakan di sini adalah pressure gauge pengatur tekanan ya, untuk monitor tekanan. Jadi pressure gauge dipasang, ini adalah pressure gauge, terserah kalian mau berapa bar tekanannya. Biasanya itu antara 10 sampai 25 bar yang dipakai untuk monitor tabung FRP ini. Nah, kegunaan dari pressure gauge monitor ini adalah untuk mengetahui berapa sih tekanan air dari masing-masing tabung media. Nah, ini saya ada kesalahan ya kawan-kawan. Saya lupa memasangkan satu pressure gauge di input sebelum masuk tabung FRP pertama. Dan itu harusnya ada ya kawan-kawan. Dan saya lupa memasangkan ini karena desain sudah dibuat, saya minta maaf. Nah, kalian mungkin nanti ke depannya kalau kalian merakit seperti ini, kalian bisa tambahkan satu pressure gauge lagi di input sebelum masuk tabung FRP. Nah, kenapa kita pasangnya di input? Agar kita tahu berapa tekanan dari tabung media ini. Jadi kalau misalnya isi medianya gembur karena baru dipasang atau mungkin baru selesai dicuci, di backwash dan dipasrin, itu biasanya
daya resistansinya nggak begitu besar, dorongan air masih mudah untuk menerobos isi media saring, jadi biasanya tekanannya nggak begitu tinggi. Tapi kalau nanti misalnya udah mulai padat, itu tekanan naik ini kawan. Tekanan dari pressure gauge ini naik. Misalnya kalau di sini sekitar 50 bar tuh nanti bisa jadi naik 80 bahkan sampai 100 bar. 100 PSI maaf ya, bukan 100 bar. Mungkin sekitar 40 PSI sampai mungkin maksimum 100 PSI. Ya, wah itu kan bahaya, itu bisa bikin tabung FRP kita ini bertekanan tinggi yang bisa memicu terjadinya keretakan bahkan pecah atau bocor. Nah, ini yang kita khawatirkan. Makanya guna kita letakkan pressure gauge monitor di input sebelum FRV adalah berguna untuk memonitor kondisi tekanan dari masing-masing tabung. Nah, kalau di sini sebenarnya saya salah ya. Harusnya input sebelah sini. Kemarin itu saya mungkin ada saya flip, jadi mungkin terbalik ya. Harusnya ini di output ini nggak perlu ada pressure gauge ini monitor, karena apa yang mau dimonitor, paling yang dimonitor adalah tekanan dari kaniter filter ini ya. Sementara di kaniter sendiri sudah diberikan pressure ya. Udah diberikan pressure di kaniter, jadi saya salah di sini dalam hal ini. Nah, kaniter udah ada pressernya gitu. Nah, mungkin ini bisa kalian pindahkan nanti di input sebelum tabung FRP. Oke. Nah, jadi untuk peletakan pressure gauge ini mungkin kalian sudah paham ya. Dan ini kalau bisa harus kalian letakkan. Jadi kita tidak meraba-raba kayak mana kondisi tabung FRP sekarang nih. Apakah masih lancar ataukah ternyata sudah sangat sumbat sekali gitu. Nah, ini penting ya. Oke. Nah, untuk pemipaan jalur pembuangan pipa jalur limbah ya, pembuangan itu seperti biasa ya, output dari jalur limbah itu kita gabungkan aja menjadi satu dari 3 tabung FRP ini, gabung menjadi satu lalu kita arahkan ke saluran limbah ya. Kemudian untuk output air bersih dari tabung ketiga ya, ini kita pasang pengaman. Ini namanya kaniter ya, atau housing multi cartridge ya, yang di dalamnya ada beberapa filter. Jadi sini saya pakai kaniter 3x20 inci. Yang saya masukkan ke dalamnya adalah PP sediment filter 0,3 atau 0,5 ya. Jadi sebagai finishing akhir, mana tahu dari tabung FRP ini masih menghasilkan sedimentasi yang sangat halus, itu sama kaniter multiport ini, multi cartridge ini bisa ketahan sedimennya, hingga akhirnya air yang dikirim nanti di jalur distribusi ini adalah air yang sudah bersih tanpa sedimentasi. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja ya penjelasan saya mengenai cara memasang instalasi pemipaan untuk tabung FRP dan cara yang terbaik dalam pemasangannya. Jadi saya ulangi, instalasi pemipaan yang kita terangkan ini itu support kepada adanya pressure gauge monitor, kemudian adanya jalur bypass untuk masing-masing tabung FRP untuk proses pencucian, kemudian adanya jalur bypass apabila ada kegagalan saring atau ada trouble dalam tabung FRP itu sendiri. Kemudian kita letakkan kaniter atau housing multi cartridge yang boleh secara paralel ataupun seri dalam memasangnya, yang bertujuan untuk menahan sedimentasi halus yang mungkin masih lolos dari ketiga tabung FRP ini. Oke kawan-kawan, mungkin di sini kalian sudah mulai paham, dan apabila kalian nanti ada project atau ada survei, kalian melihat tabung seperti ini, kalian sudah tidak canggung lagi, dan kalian pasti bisa membahas. Ya bagi kalian yang memang masih awam mungkin bingung ya, ini kemana ya, insya Allah setelah kalian lihat video ini kalian bisa paham ya. Kalau udah senior waduh cukup lihat aja, mereka udah tahu, bahkan yang salah juga bisa langsung dikoreksi ya. Oke kawan-kawan, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kalian, khususnya kepada saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya sudah mau menonton video ini sampai habis. Apabila kalian suka dengan video-video saya, maka kalian boleh like, dan sekalian masukkan juga komentar-komentar yang membangun. Habis itu
Kalian boleh share kepada kawan-kawan jika ini memang video bermanfaat. Dan apabila kalian ingin terus berlangganan update-update terbaru dari video-video yang saya buat ini dengan segala keterbatasan saya ini, maka bolehlah kalian aktifkan lonceng dari channel YouTube kalian agar bisa terhubung dengan channel YouTube saya dan selalu mendapatkan video-video terbaru yang mungkin lebih menarik dan lebih banyak ilmunya. Terima kasih, begitu aja. Jazakallahu khair. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.